Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemat dan tetap semangat mahasiswa sekalian. Ketemu lagi kita dengan ilmu biomedik dasar. Topik yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah komposisi dan komponen tubuh manusia. Oke. Apa yang diharapkan setelah selesai mengikuti pembelajaran kali ini? Diharapkan Anda memahami tentang komposisi tubuh manusia atau dikenal dengan body composition, kemudian ada derajat, tingkatan atau leveling dari komposisi atau komponen tubuh manusia. Oke. Kenapa kemudian kita mempelajari terkait dengan komponen atau komposisi tubuh? Bahwa perlu kita pahami sesuai dengan anatomi itu adalah kita memotong-motong, memisah-misah seperti itu ya. Tubuh itu berarti merupakan sebuah sistem yang terbentuk atau tersusun dari beberapa komposisi atau komponen. Nah, kalau dia terbentuk dari beberapa komposisi atau komponen, berarti masing-masing mempunyai porsi, masing-masing mempunyai tempat, ruang gitu ya. Nah, kalau misalkan dia sudah menempati ruangnya sesuai dengan komposisinya, sesuai dengan porsinya, maka akan terjadi keseimbangan. Manakala ada kadarnya atau komposisinya yang berlebih atau kemudian dia berkurang, maka itu akan mengganggu keseimbangan, sehingga dengan mempelajari komposisi tubuh ini nantinya kita bisa menggunakannya sebagai indikator kesehatan. Ya, jadi sebagai salah satu indikator kesehatan. Kalau di ilmu kedokteran atau kesehatan kita menggunakan keseimbangan komposisi tubuh itu sebagai indikatornya. Oke. Jadi sebenarnya tingkatan dari komposisi tubuh itu meliputi apa saja? Yang pertama, tingkat pertama adalah atom. Nah, di dalamnya ada apa saja unsurnya? Ada banyak ya. Contohnya ada oksigen, karbon, hidrogen dan seterusnya. Level yang kedua adalah level molekul. Nah, molekul ini di dalamnya ada mulai dari air, kemudian lemak, protein, ya, glikogen dan mineral. Level yang ketiga adalah sel. Ya, kemudian ini ada massa sel, kemudian cairan ekstraseluler gitu. Level yang keempat adalah jaringan, ya. Jaringan ini meliputi dari otot, kemudian ada skeletal, ada jaringan adiposa, ada tulang, ada darah, itu masuk ke tingkatan jaringan. Kemudian dari ini ya, jadi kalau atom itu akan membentuk molekul, kemudian molekul yang berkumpul itu kemudian akan menjadi sel ya. Sel yang berkumpul itu akan membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan yang tersusun itu nanti akan membentuk tubuh ya. Jadi akan membentuk tubuh seperti ini. Yang menjadi satu kesatuan. Oke. Jadi ini kita tekankan lagi bahwa unsur yang pertama ada atom, kemudian berikutnya akan menjadi molekul, kemudian berkumpul menjadi sel, menjadi jaringan, dan level yang keempat adalah tubuh atau organ atau body. Oke, kita bahas yang pertama, unsur utama, yaitu ada atom tadi ya, ada atom. Kita lihat bahwa tubuh kita itu terdiri dari komponen atom. Kalau kita ini ya, komponen ini kita bagi menjadi dua. Contohnya kita ini di sini deh ya. Jadi mulai dari yang di atas 1% dan di bawah 1%. Kalau di atas 1% ini kita kumpulkan bahwa terdapat 99% ya, massa tubuh kita itu terdiri dari 6 unsur. Jadi yang pertama oksigen dengan persentase terbesar 65%. Kemudian ada karbon berikutnya ya, kemudian posisi yang ketiga ada hidrogen, kemudian posisi yang keempat ada nitrogen, kemudian komposisi yang kelima ada kalsium, dan yang terakhir adalah fosfor. Ini kita lihat bahwa komponen dari oksigen itu ya, atom yang terdiri yang oksigen dengan simbolnya O itu menduduki posisi terbesar ya, lebih dari 50%, lebih dari separuhnya itu terkandung oksigen. Sehingga ini bisa kita lihat pada saat kondisi seperti ini ya, di mana ada SARS-CoV-2 atau virus corona ini yang notabene-nya adalah menyerang di pernafasan, bahwa ada penurunan kadar oksigen. Nah, ini ternyata benar bahwa ini bisa dijadikan sebagai salah satu indikator apabila
prosentasenya di dalam tubuh ini ternyata menurun, itu akan mengganggu keseimbangan yang berdampak pada masalah kesehatan seperti itu. Oke, kita kembali. Sedangkan yang terdiri dari prosentasenya kurang dari 1%, kalau kemudian ini kita gabung ada 0,85%, tersusun dari 5 unsur, yaitu ada kalium, kemudian ada belerang, ada natrium, ada klorin, dan ada magnesium. Nah, sisanya ini kalau kita gabung berarti kan belum mencapai dengan 100% ya. Nah, sisanya adalah unsur yang lainnya. Ini memang sangat kecil, kurang dari 0,1%. Oke, nah kemudian kalau kita kaitkan dengan berat badan, berarti nanti tubuh manusia itu akan terdiri dari lemak dan massa tanpa lemak, gitu ya. Ini urutannya. Jadi ini akan sudah masuk ke molekul, gitu ya. Oke, nah tubuh manusia terdiri dari beberapa unsur kimiawi dan beberapa unsur dan terdiri dari beberapa unsur. Apa sajakah itu? Yang pertama ada air, ya, kemudian ada lemak, kemudian ada protein, dan berikutnya ada mineral, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dulu, kalau misalkan kita ilustrasikan, ini adalah laki-laki dewasa berusia 70 kg, maka 42 kg-nya itu terdiri dari air, komponennya air, ya, kalau kita lihat dari sudut pandang molekul. Kemudian 12 kilonya ini terdiri dari protein, termasuk ada rambut, jaringan ikat, itu masuk ke protein. Kemudian 12 kilonya, ya, 12 kilonya itu adalah terdiri dari lemak. Jadi kalau kita jumlahkan ini ada 66 kilo. Nah, sisanya berarti miliknya siapa, gitu ya. Nah, ada karbohidrat, kemudian dan unsur-unsur yang lainnya ini sisanya kalau kita melihat dari berat badan 70 kilo. Oke, kita masuk unsur yang kedua, yaitu unsur sel, ya. Sel itu kalau kita lihat seperti ini, ya. Nah, karena ini merupakan bagian tubuh yang terkecil, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Jadi kalau ini kita potret menggunakan mikroskop, ya, akan nampak seperti ini bagian dari sel itu. Nah, ini sudah merupakan lingkatan yang ketiga di dalam tubuh kita. Oke, terdiri dari 3 hal, ya, yang menyusun: nukleus, kemudian sitoplasma, dan ada membran plasma. Oke, kita kupas-kupas dulu. Untuk yang pertama, membran plasma. Membran itu artinya dinding, lapisan itu, ya. Jadi dia adalah lapisan luar, dinding luar dari sel. Oke, kemudian sitoplasma. Ada 2, di sini disebut yang struktural atau dikenal dengan organela, dan ada non struktural atau disebut sebagai glikogen, ya. Jadi sitoplasma itu terdiri dari 2. Kemudian nukleus atau inti, ini terdiri dari apa saja? Nukleolus, kemudian ada sitoplasma inti yang dikenal dengan kairoplasma, kemudian ada membran inti yang disebut sebagai karyolema, dan ada yang terakhir adalah kromatin. Oke, macam-macam sel di dalam tubuh manusia itu meliputi apa saja? Oke, ya. Ada 11, ya. Yang pertama ada sel epitel, kemudian yang kedua ada sel tulang rawan, yang ketiga ada sel tulang keras, kemudian ada sel otot polos, kemudian ada sel otot lurik, ya. Kemudian ada sel otot jantung, kemudian ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau disebut sebagai leukosit. Kemudian ada sel darah pembeku, ya, ini yang membantu untuk pembekuan darah. Kemudian ada sel ikat, dan yang terakhir ada sel saraf. Jadi ini adalah macam-macam sel yang ada di dalam tubuh kita. Ada 11 sel. Nah, kalau kita lihat komposisinya juga seperti ini. Dia ada persentase massa dan ada persentase jumlah selnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat komposisi terbesar memang ada di sel otot, gitu. Ada 28,6% atau 0, sekian persen dari jumlah selnya. Oke, berikutnya adalah unsur jaringan. Ini unsur atau level keempat di dalam komponen komposisi tubuh manusia, gitu ya. Oke, jaringan. Ya, jaringan itu merupakan kumpulan sel yang menyusun dari tubuh manusia, gitu ya. Oke, jaringan ini merupakan
kumpulan dari sel-sel yang teratur dan tersusun rapi sesuai dengan struktur dan fungsi masing-masing. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan sel-sel yang tadi ya ada 11 sel itu kemudian dia tersusun secara rapi, terstruktur, kemudian menempati posisinya sesuai dengan fungsi masing-masing, maka itu akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, macam-macam jaringan itu ada apa saja? Yang pertama ada jaringan epitel, yaitu jaringan yang membatasi tubuh dengan lingkungan yang dikenal sebagai lapisan meristematik. Yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ini bertanggung jawab untuk memberikan dan mempertahankan bentuk tubuh, sehingga bentuk tubuh seseorang itu dikendalikan atau itu merupakan tanggung jawab dari jaringan ikat. Oke, berikutnya yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot ini adalah jaringan yang bertanggung jawab untuk gerakan tubuh atau kontraksi pada manusia itu ya. Oke, jaringan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini merupakan dia yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi. Jadi yang mengirimkan sinyal, yang memberikan pesan, yang ini adalah tugasnya dari jaringan saraf gitu. Jadi jaringan di dalam tubuh kita itu mempunyai fungsi yang sangat beragam, yang sangat menarik, yang kemudian ini masing-masing itu mempunyai tugas atau job yang sangat saling melengkapi itu. Jadi ada yang membatasi, kemudian ada yang membuat, jadi kalau misalkan ini ya jadi melindungi, kemudian ada yang membuat posisinya akan tetap tegak gitu. Terus kemudian juga ada yang bertugas untuk supaya bisa bergerak, itu seperti apa tubuh kita itu bisa bergerak begitu ya. Kemudian ada yang mengkomunikasikan dari antara satu ke yang lainnya, itu kemudian saling berkomunikasi. Nah, ini adalah tugas dari jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Yang pertama kita bahas dulu adalah terkait dengan jaringan epitel gitu ya. Apakah jaringan epitel itu? Oke, kita bahas jaringan epitel ini tidak mempunyai pembuluh darah ya. Tidak mempunyai pembuluh darah. Ini tugasnya nanti mensuplai nutrisi dan ekskresi dari sampah metabolisme. Ya. Nanti fungsinya dari jaringan epitel ini, karena dia tidak mempunyai pembuluh darah, jadi nanti nutrisi dan ekskresi itu akan dikendalikan oleh jaringan ikat yang ada di bawahnya. Oke ya, terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah lapisan ektodermal. Ini fungsinya adalah melapisi kulit, kemudian mulut, kemudian hidung dan anus itu ya. Jadi ini adalah jaringan dari ektodermal itu. Jadi melapisi, pertama ada kulit ya, kemudian ada mulut, kemudian hidung, kemudian ada anus, itu jaringan ektodermal. Kemudian lapisan yang kedua adalah jaringan atau lapisan endoderm. Jadi jaringan endoderm ini melapisi, yang pertama adalah sistem pernafasan, yang kedua adalah saluran pencernaan gitu ya. Itu lapisan yang kedua. Jadi di sistem pernafasan kita dan saluran pencernaan kita itu terdiri dari endoderm. Yang ini merupakan lapisan kedua. Kemudian lapisan yang ketiga adalah lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm ini hanya terdapat pada ginjal. Nah, sehingga kalau kita lihat jaringan epitel yang ada di dalam tubuh kita itu ada pertama ada kulit, kemudian ada mulut, kemudian ada hidung, anus, kemudian sistem pernafasan, saluran pencernaan, dan yang ada juga di ginjal gitu ya. Nah, apa kemudian fungsi dari jaringan epitel yang ada di dalam tubuh kita? Yang pertama adalah menutupi dan melapisi permukaan. Ini tugas dari kulit yang tadi ada di ektodermal ya. Jadi kulit kita itu ada yang melindungi, ada bodyguard-nya gitu ya. Jadi ini tugasnya menutupi dan melapisi dari permukaan kulit itu. Kemudian absorpsi. Absorpsi itu tugasnya siapa?
tugasnya dinding di dalam usus. Jadi kita kembalikan tadi di saluran pencernaan. Ini fungsi dari jaringan epitel ini sebagai absorpsi, mengabsorpsi dari apa? Dari nutrisi yang sudah masuk ya, yang kita konsumsi itu kemudian diabsorpsi oleh jaringan epitel yang ada di dalam saluran pencernaan. Kemudian sekresi dilakukan oleh kelenjar ya. Kemudian sensoris atau neuroepitel dan kontraktil dilakukan oleh myoepitel. Itu merupakan jaringan epitel yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau kita lihat klasifikasinya seperti ini. Jadi ada beberapa, ada epitel selapis pipis ya. Ini, kemudian ada epitel selapis, kemudian ada epitel selapis silindris bersilia, kemudian ada epitel berlapis pipis, pipih ya. Kemudian epitel transisional, kemudian ada epitel berlapis palsu. Jadi ini terdiri dari 6 epitel, jaringan epitel yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi ini bagian-bagiannya. Oke, kita masuk ke jaringan kedua, yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat ini terdiri atas matriks yang menghubungkan dan mengikat sel dan organ yang menyokong tubuh. Ya, tadi yang tugasnya adalah memberikan bentuk pada tubuh atau menyokong tubuh, gitu. Terdiri dari 3 serabut utama. Yang pertama ada serabut kolagen, kemudian ada serabut elastin ya, dan yang ketiga ada serabut retikulin. Oke. Jaringan ikat ini tersusun atas yang pertama fibroblast. Fibroblast ini mempunyai tanggung jawab menghasilkan serabut dan zat intraseluler. Kemudian ada makrofag. Nah, makrofag ini fungsinya adalah memfagositosis bakteri dan jaringan rusak. Ya, jadi kalau kita lihat ini tugas makrofag ini pada masa pandemi seperti ini dia juga mempunyai peran yang besar nih, salah satunya. Jadi memfagositosis bakteri dan jaringan yang rusak. Ya, kemudian melanosit menghasilkan pigmen melanin, ini yang memberikan warna pada kulit kita gitu. Kemudian sel plasma menghasilkan antibodi. Jadi ini yang memproduksi tentara ya, tentara yang kalau misalkan ada musuh dari luar, entah itu virus, bakteri dan sebagainya, ini bertanggung jawab nanti untuk melindungi tubuh. Nah, ini di jaringan ikat dia dikendalikan oleh sel plasma. Kemudian ada mast cell ya, ini menghasilkan antikoagulan heparin. Jadi kalau misalkan kenapa kok kemudian kalau kita ada luka, ada darah gitu ya, kemudian darah itu kalau kalian amati kemudian dia menjadi beku, kemudian oh iya berhenti perdarahannya, itu adalah fungsi tugas dari mast cell ya. Dia menghentikan perdarahan sebagai antikoagulan gitu ya. Oke. Kemudian leukosit ya, leukosit terdiri dari basofil, eosinofil dan limfosit. Leukosit tadi adalah sel darah putih. Nah, ini pasukannya ada basofil, eosinofil, kemudian ada limfosit. Kemudian ada sel adventitial. Ini berperan untuk melakukan regenerasi sel-sel yang rusak, sehingga kenapa kemudian tubuh kita itu tetap bisa, contohnya ya, kalau misalkan kita lihat kulitnya, oh iya gitu. Kenapa kalau misalkan dia ada trauma yang kemudian ada gangguan pada kulit, kemudian dia bisa kembali lagi. Nah, ini tugas dari sel adventitial ini untuk memperbaiki. Kemudian ada sel adiposa, ini berfungsi untuk saving lemak ya, jadi menyimpan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Oke, fungsi dari jaringan ikat kita lihat, yang pertama sebagai proteksi yaitu melindungi, yang kedua sebagai penunjang atau pengikat jaringan dan organ ya. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan lemak, yang keempat sebagai fagositosis terhadap bakteri dan sel yang sudah mati. Kemudian yang kelima membentuk antibodi dan antikoagulan. Oke. Kemudian ini klasifikasinya ya, kalau kita lihat seperti ini, kalau kita lihat di penampakannya di mikroskop ya. Oke, ini jaringan ikat. Ada struktur awan elastis yang seperti ini, kemudian ada osteosit dan sistem Harvard ya. Oke, kita masuk ke jaringan otot. Ini jaringan otot ini jaringan yang bertanggung jawab untuk gerakan tubuh ya. Adanya gerakan tubuh kita itu dikendalikan oleh jaringan otot. Nah,
Ini mengandung sel-sel khusus untuk kontraksi, sehingga kenapa kemudian kita bisa bergerak, kita ada kontraksi gitu. Nah, ini tanggung jawab dari jaringan otot, maaf ya. 40 sampai dengan 50% ini meliputi berat badan dengan sifat yang elastis. Elastis itu artinya ya dapat diregangkan, dapat distimulus, kemudian bisa melakukan kontraksi. Kemudian dari kontraksi itu akan menghasilkan adanya move, adanya gerakan, adanya pergerakan, gerakan anggota badan, kemudian denyut jantung, peristaltik usus. Nah, itu tugasnya jaringan otot. Sehingga kenapa badan kita bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jantung kita bisa berdenyut ya, kemudian usus kita bisa melakukan pergerakan peristaltik yang akan mendorong makanan. Nah, itu adalah tugas dari jaringan otot. Oke, kemudian jaringan otot juga berfungsi untuk menahan postur tubuh, sehingga postur tubuh kita bisa dalam kondisi tetap tegak ya. Kemudian tadi bisa memberikan bentuk tubuh, itu adalah fungsi dari jaringan otot. Kemudian menghasilkan panas, yang panas itu fungsinya adalah mempertahankan suhu tubuh. Oke, ini klasifikasi dari jaringan otot kalau kita lihat ya. Jadi yang pertama ada otot polos, dikenal sebagai otot visceral, yang ini ada di dalam organ dalam, yaitu contohnya ada di saluran pencernaan, ada di hati gitu. Kemudian otot lurik, ya otot lurik dikenal juga sebagai otot rangka, dia mempunyai sifat kontraksinya lebih kontraksi lama, tetapi durasinya cepat dan dia sifatnya adalah volunteer ya. Ini terdapat pada tulang, jadi ini volunteer itu artinya bisa kita dikendalikan dengan sadar gitu ya. Oke. Kemudian ada otot jantung. Ini ya adanya hanya di jantung. Otot jantung itu tidak ada di tempat lain gitu ya. Kemudian fungsinya adalah memperkuat otot jantung, kemudian membantu konduksi impuls. Jadi tadi yang saya sebutkan, kenapa jantung kita bisa berdenyut kayak gitu ya. Itu adalah fungsi dari otot jantung. Dan ini adalah involunteer, artinya tidak bisa kita kendalikan. Misalkan, saya ini butuh untuk memacu jantung lebih kencang gitu. Ayo dong jantung kemudian berdenyut lebih kencang. Tidak bisa kita seperti itu ya, karena sifatnya involunteer. Oke, klasifikasinya jaringan otot akan seperti ini ya. Ini yang disebut sebagai otot lurik tadi, karena memang bentuknya lurik-lurik ya. Otot jantung ini ada titik-titiknya, ada intinya di bagian dalamnya. Kemudian otot polos seperti ini, ada sayatan panjang yang melintang seperti ini. Oke, kita masuk ke jaringan saraf ya. Jaringan saraf. Jaringan saraf ini jaringan yang bertugas yang didistribusikan ya. Jaringan ini ada di seluruh tubuh. Fungsinya tadi yang saya sampaikan, dia adalah sebagai komunikasi. Jadi ini mengirimkan pesan, mengirimkan sinyal seperti itu, membentuk dan menjalankan impuls ya. Jadi mengirimkan pesannya melalui impuls. Terdiri dari sel neuron yang memiliki banyak juluran panjang dan sel glia atau neuroglia gitu ya. Bertugas dalam aktivitas saraf, mensuplai nutrisi saraf ya. Jadi saraf kita itu butuh nutrisi dan dia disokong suplainya oleh jaringan saraf. Kemudian bertugas juga sebagai proses pertahanan dalam sistem saraf pusat ya. Oke, terdiri dari 3 bagian, ada badan sel. Ini bertugas dalam pusat aktivitas sel dan menerima stimulus ya. Jadi kalau ada pesan ini akan diterima dulu oleh badan sel. Kemudian yang bagian kedua ada dendrit. Ya, dendrit ini begitu badan sel sudah menerima pesan atau impuls, dia akan menghantarkannya ke dendrit ya. Kemudian dendrit akan meneruskannya ke pusat terangsang. Nah, dari pusat terangsang ini akan selanjutnya diteruskan oleh akson. Jadi akson ini menghantarkan impuls dari badan sel ke sel yang lain. Tugasnya seperti itu. Nah, ini contoh jaringan sarafnya ya. Oke. Ya. Ini terakhir dari komposisi tubuh kita adalah unsur organ. Oke. Unsur organ. Organ merupakan bagian yang menyusun individu, membentuk struktur saling bergantung dengan fungsi yang khas gitu ya. Jadi ini nih organ kita ada sistem. Jadi masing-masing tadi kalau membentuk, kemudian ada sistem pencernaan, kemudian ada sistem sirkulasi, ada sistem respirasi ya.
Respirasi ini kaitannya dengan pernafasan, kemudian ada sistem kekebalan atau limfatik, kemudian ada sistem ekskresi, ada sistem endokrin, kemudian ada sistem reproduksi ya, kemudian ada sistem saraf, ada sistem integumen, ada sistem rangka, dan ada sistem otot. Nah, ini semua adalah organ yang ada di dalam tubuh kita, dan ini nanti kita pelan-pelan akan mempelajarinya satu persatu di pertemuan-pertemuan yang mendatang gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga keluarga serta saudara kita semua.